Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Reni Septiana dengan NIM 21962619. Aku dari Universitas Amikom Yogyakarta, program studi Ilmu Komunikasi. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang sistem perfilman Indonesia. Kita langsung saja ke materinya ya. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian sistem perfilman Indonesia. Definisi film Indonesia menjadi pertimbangan penting bagaimana sebuah film dapat disebut beridentitas lokal atau Indonesia. Badan Perfilman Indonesia atau yang disebut BPI merangkum definisi film Indonesia sebagai film-film yang dibuat dengan sumber daya Indonesia dan keseluruhan atau sebagian kekayaan intelektualnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Selanjutnya, film sendiri memiliki definisi sebagai sebuah medium komunikasi audiovisual yang tak hanya memberikan hiburan, tapi juga menawarkan informasi dan bahkan bisa menyentuh emosi penontonnya. Menurut Hiawan Pratista, film adalah media audiovisual yang menggabungkan kedua unsur yaitu naratif dan sinematik. Maksud dari unsur naratif dan sinematik yaitu unsur naratif sendiri berhubungan dengan tema, sedangkan unsur sinematik adalah alur atau jalan ceritanya yang runtun dari awal hingga akhir. Selanjutnya di sini aku mau ngejelasin tentang sejarah perfilman di Indonesia dari masa ke masa, yaitu dari awal periode 1900 sampai 1942. Era awal perfilman Indonesia ini diawali dengan berdirinya bioskop pertama Indonesia pada 5 Desember 1900 di daerah Tanah Abang, Batavia dengan nama Gambar Hidup yang menayangkan berbagai film bisu. Film pertama yang dibuat pertama kalinya di Indonesia adalah film bisu tahun 1926 yang berjudul Lutung Kasarung dan dibuat oleh sutradara Belanda G. Kruger dan L. Veldelp. Nah, kita bisa lihat di sini ada poster, yaitu inilah poster pertama kali film Lutung Kasarung. Kita bisa lihat bentuknya seperti apa. Nah, selanjutnya memasuki tahun 1942 sampai 1949. Pada masa ini, produksi film di Indonesia dijadikan sebagai alat propaganda politik Jepang. Pemutaran film di bioskop hanya dibatasi untuk penampilan film-film propaganda Jepang dan film-film Indonesia yang sudah ada sebelumnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa era ini bisa disebut sebagai era surutnya produksi film nasional. Selanjutnya kita memasuki pada tahun 1950 sampai 1962. Memasuki tahun ini bisa jadi disebut dengan Hari Film Nasional, diperingati oleh insan perfilman Indonesia setiap tanggal 30 Maret, karena pada tepatnya tanggal 30 Maret 1990 adalah hari pertama pengambilan gambar film Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi yang disutradari oleh Umar Ismail. Hal ini disebabkan karena film ini dinilai sebagai film lokal pertama yang bercirikan Indonesia. Selain itu, film ini juga merupakan film pertama yang benar-benar disutradarai oleh orang Indonesia asli dan juga diproduksi oleh perusahaan film milik orang Indonesia asli yang bernama Perfini atau yang disebut Perusahaan Film Nasional Indonesia, di mana Usmar Ismail tercatat juga sebagai pendirinya. Selain itu, pada tahun 1951 diresmikan juga pula Metropol. Metropol ini yaitu bioskop termegah
dan terbesar pada saat itu. Pada masa ini jumlah bioskop meningkat pesat dan sebagian besar dimiliki oleh kalangan non-pribumi. Pada tahun 1955, terbentuklah Persatuan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia atau yang disebut dengan GAPEDI, yang akhirnya melebur menjadi Gabungan Bioskop Seluruh Indonesia atau yang disebut GABSI. Lalu pada masa ini juga selain PFN yang dimiliki oleh negara, terdapat dua perusahaan perfilman terbesar di Indonesia, yaitu Perfini atau yang dipimpin oleh Usmar Ismail dan Persari dipimpin oleh Jamaluddin Malik. Selanjutnya kita memasuki pada era tahun 1962 sampai 1965. Era ini ditandai dengan beberapa kejadian penting, terutama menyangkut aspek politis, seperti aksi penggayangan film-film yang disinyalir sebagai film yang menjadi agen imperialisme Amerika Serikat, pemboikotan, pencopotan reklame, hingga pembakaran gedung bioskop. Saat itu jumlah bioskop mengalami penurunan sangat drastis akibat gejolak politik. Jika pada tahun 1964 terdapat 700 bioskop, pada tahun berikutnya, yakni tahun 1965, hanya tinggal tersisa 350 bioskop. Selanjutnya kita memasuki 1965 sampai 1970. Era ini dipengaruhi oleh gejolak politik yang diakibatkan oleh peristiwa G30 SPKI. Pada era ini membuat pengusaha bioskop mengalami dilema karena mekanisme peredaran film rusak akibat adanya gerakan anti-imperialisme, sedangkan produk film nasional masih sedikit, sehingga pasokan untuk bioskop tidak mencukupi. Saat itu, inflasi yang sangat tinggi melumpuhkan industri film. Kesulitan ini ditambah dengan kebijakan pemerintah mengadakan sanering pada tahun 1966 yang menyebabkan inflasi besar-besaran dan melumpuhkan daya beli masyarakat. Pada akhir era ini, perfilman Indonesia cukup terbantu dengan membanjirnya film impor sehingga turut memulihkan bisnis perbioskopan dan juga meningkatkan animo masyarakat untuk menonton yang pada akhirnya meningkatkan jumlah penonton. Selanjutnya kita masuk ke tahun 1970 sampai 1991. Pada masa ini, teknologi pembuatan film dan era perbioskopan mengalami kemajuan, meski di satu sisi juga mengalami persaingan dengan televisi atau yang disebut TVRI. Pada tahun 1978 didirikan Cineplex Jakarta Theater oleh pengusaha Indonesia Sudwikatmono menyusul dibangunnya Studio 21 pada tahun 1987. Akibat munculnya raksasa bioskop bermodal besar itu mengakibatkan terjadinya monopoli dan berimplikasi terhadap timbulnya krisis bagi bioskop-bioskop kecil, dikarenakan jumlah penonton diserap secara besar-besaran oleh bioskop besar. Pada masa ini juga muncul fenomena pembajakan videotape. Lalu selanjutnya pada tahun 1991 sampai 1998, di periode ini perfilman Indonesia bisa dikatakan mengalami mati suri dan hanya mampu memproduksi 2-3 film tiap tahunnya. Selain itu, film-film Indonesia didominasi oleh film-film bertema seks yang meresahkan masyarakat. Kematian industri film ini juga tunjang pesatnya perkembangan televisi swasta serta munculnya teknologi VCD, LD, dan DVD yang menjadi pesaing baru. Lalu lanjut ke tahun 1958 sampai tahun 2009. Memasuki tahun 1999, era ini dianggap sebagai era kebangkitan perfilman nasional atau kelahiran baru setelah mati suri. Kebangkitan ini ditunjukkan dari kondisi perfilman Indonesia yang mengalami pertumbuhan jumlah produksi yang menggembirakan. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahun 2010 sampai 2019. Film Indonesia pun semakin marak hadir di festival-festival internasional dan mulai menggandeng negara lain sebagai pendukung dalam distribusi dan produksi. Dalam
kurun periode satu dekade terakhir ini, perfilman Indonesia mengalami berbagai peningkatan sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya dengan pembangunan ruangan bioskop baru di wilayah luar Jawa, tetapi dalam industri di balik layar pun kehadiran berbagai asosiasi yang mendukung produksi menjadi salah satu faktor penting. Selanjutnya kita memasuki tahun 2020 sampai sekarang. Pada awal pandemi COVID-19 itu pada tahun 2020. Pada saat itu lumpuhnya industri perfilman dari dalam dan luar negeri. Indonesia yang tidak luput dari pandemi sempat menjadi salah satu negara dengan tingkat infeksi tertinggi di dunia pada Juli 2021 dengan sekitar 44.721 kasus aktif. Hal ini juga memaksa pemerintah untuk membuat keputusan penegakan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM darurat, yaitu pembatasan berbagai kegiatan berkelompok. Salah satu imbasnya menyentuh pengusaha bioskop dan kegiatan pembuatan film untuk tutup atau tertunda untuk sementara secara nasional sejak pertengahan Maret 2020. Dari kejadian pandemi COVID-19 ini, berbagai rumah produksi independen pun mulai ramai memproduksi film mereka dengan platform independen yang juga dapat diakses secara legal dan daring seperti WeTV, Videocom, terus bioskop online, dan sebagainya. Sebuah platform film dan series berbayar yang menayangkan tidak hanya film Indonesia, tetapi juga film-film luar negeri. Nah, dari berbagai sejarah yang aku jelasin tadi, ternyata film Indonesia sangat sangat susah untuk berkembang dari awal hingga sekarang. Tetapi di sini aku mau ngebahas tentang pembajakan film di Indonesia, yaitu layar kaca 21 nonton gratis tapi berbahaya. Nah, siapa sih di sini yang pernah ngajakin teman kamu untuk nonton di bioskop, tapi mereka malah jawab, males ah, nonton di internet aja. Nah, buat orang yang suka menonton film bajakan di internet, pasti nggak asing kan ya yang namanya LK21 atau yang disebut dengan layar kaca 21. Sebetulnya jelas banget kok kalau LK21 adalah platform nonton film yang ilegal. Tapi kenapa ya masih banyak orang yang make? Mari kita bahas. Platform ilegal ini memang dinilai dengan film bajakan, tetapi alasan kenapa masih banyak orang yang akses karena tentu saja platform ini gratis. Masalahnya banyak orang yang nggak sadar justru karena gratis ia mengandung bahaya. Bahayanya ya bahaya banget. Bisa dari pop-up iklan yang dia masuk ke perangkatmu atau malware yang tanpa sadar terunduh ketika mengakses website tersebut. Akibatnya, data-data kamu bisa dicuri loh, atau bisa ada virus yang merusak interface kamu. Jadi dilema bukan? Nah, menurut kamu lebih baik nonton di bioskop atau di situs ilegal? Menurutku, daripada kalian menonton film bajakan yang banyak banget resikonya, lebih baik nonton di bioskop aja deh. Ya sih, ngeluarin uang banyak gitu kayak harga tiket bioskop paling sekisar 50.000, 60.000, 80.000. Mungkin yang paling mahal tuh sekitar 100 ke atas gitu. Eh, Lebih dari entah apapun lah itu alasannya, tapi lebih baik nonton di bioskop. Dengan mengikuti anjuran yang ada, kamu sudah mendukung perfilman di Indonesia loh. Ayo dukung film Indonesia dengan tidak menonton film bajakan. Terima kasih. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.